Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maulana Syuhada Channel. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung di video saya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan video edukasi tentang ilmu akuntansi. Jadi lebih rincinya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, untuk menjadi seorang akuntan, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang menjadi dasar dan juga konsep dari ilmu akuntansi itu sendiri. Ya, jadi yang pertama kita memahami apa yang menjadi konsep dasar akuntansi. Baik, yang pertama definisi akuntansi. Akuntansi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengiktisaran, pengelompokan, pengelolaan, penganalisaan, dan pelaporan data keuangan. Nah, inilah yang dikatakan dengan akuntansi, definisi akuntansi. Jadi, kalau kita mencatat, ada melakukan pencatatan, pengelompokan, pengelolaan, bahkan sampai dengan pelaporan data keuangan, itu adalah kita melakukan proses akuntansi. Jadi proses akuntansi itu adalah pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran sampai dengan menjadi sebuah laporan. Nah, jadi dari pengiktisaran dan pengelompokan tadi adalah sebuah proses akuntansi yang harus dilalui oleh seorang akuntan. Nah, jadi apa yang menjadi proses-proses akuntansi? Yang pertama, nah ini mohon maaf saya belum memasukkan ya, yang sebelah sini. Ini sebelumnya adalah yang pertama. Kita mulai dari transaksi, yaitu data mentah perusahaan. Dari transaksi, kita buat ke jurnal umum, kemudian kita buat ke buku besar, ke neraca saldo, kemudian penyesuaian pembukuan, kemudian sampai dengan laporan keuangan, dan yang terakhir adalah penutupan pembukuan. Tetapi, sebelum kita mencapai ini semua, tentunya kita harus mengetahui dasar-dasar dan konsep akuntansi itu sendiri. Nah, disinilah yang kita bahas nanti. Nah, jadi dari laporan keuangan yang kita susun tadi, nah ada sasaran yang membutuhkan laporan keuangan yang kita buat. Jadi sasaran itu siapa? Pertama ada pimpinan perusahaan. Nah, pimpinan perusahaan ini dia adalah pihak manajemen dari perusahaan. Pimpinan, direktur. Jadi pimpinan ini memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dalam satu periode kepada pemilik perusahaan ini. Nah, kemudian yang berkepentingan selanjutnya adalah ada investor, pemerintah, dan karyawan itu sendiri. Jadi karyawan ini adalah pihak internal dari perusahaan. Nah, investor. Investor ini sangat memerlukan sekali laporan keuangan perusahaan. Jadi investor itu untuk melakukan investasi, mereka harus menganalisa dan menganalisis terlebih dahulu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi dilihat oleh investor itu bagaimana perusahaan itu mendapatkan profit dari satu periode, kemudian bagaimana perusahaan itu dia mampu melunasi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, itulah tadi definisi akuntansi ya. Jadi kita harus paham dulu apa itu masalah akuntansi, kemudian siklusnya bagaimana. Ini dia siklusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 siklus yang harus kita lalui untuk menjadi seorang akuntan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada yang poin yang penting adalah di sini kita analisa transaksi ke persamaan dasar akuntansi. Jadi konsepnya adalah ini, rumusnya persamaan dasar akuntansi adalah ini, harta atau aktiva atau aset sama dengan hutang ditambah modal ataupun pasifa. Jadi ini adalah di sisi kiri dan ini adalah di sisi kanan. Jadi harta atau aktiva ini atau aset ini memiliki beberapa komponen. Kemudian hutang tambah modal, yaitu kelompok pasifa ini juga memiliki beberapa komponen.
Oke. Komponen dari harta lancar ini atau aset ini adalah, pertama, komponen harta ini adalah aset lancar dan juga aset tidak lancar. Jadi komponen dari aset lancar itu ada kas, ada piutang, ada peralatan, ada perlengkapan, ada persediaan, kemudian ada akumulasi penyusutan, kemudian sewa. Inilah aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang digunakan oleh perusahaan untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Kemudian ada aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar itu ada aset tetap dan juga aset tidak berwujud. Nah, aset tetap itu terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan juga kendaraan. Nah, dari aset tetap ini tentunya memiliki penyusutan. Dia memiliki masa ekonomis. Yang tidak memiliki penyusutan itu hanyalah tanah, contoh bangunan, atau kendaraan. Kendaraan ketika kita beli baru, buat saja harganya sekitar 20 juta. Tentu kalau sudah berjalan selama mungkin 5 tahun, nilai ekonomisnya akan turun. Tidak mungkin kalau kita jual kendaraan itu ketika 5 tahun yang berlalu, kita jual dengan harga yang sama pada saat kita membeli, yaitu 20 juta. Jadi kendaraan ini tidak akan laku. Jadi kendaraan ini akan mengalami penyusutan. Jadi nilai ekonomisnya itu adalah mengalami penurunan. Begitu juga dengan mesin dan juga bangunan. Kecuali untuk tanah tidak mengalami penyusutan. Karena kalau tanah semakin lama akan semakin naik harganya. Itulah mengapa tanah itu tidak memiliki penyusutan. Kemudian aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud ini adalah ada hak cipta, kemudian hak paten, kemudian ada hak merek dagang, dan juga ada hak kontrak. Hak cipta ini seperti kita memiliki sebuah penemuan intelektual. Ada hak cipta dari penemuan kita. Kemudian hak paten dipatenkan oleh pemerintah. Kemudian ada hak merek dagang dan juga ada hak kontrak. Hak merek dagang ini contoh sebuah perusahaan itu adalah memakai merek dagang kita. Tentu kita mendapatkan insentif dari peminjaman merek yang dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, itulah aset dari tidak berwujud. Kemudian pada komponen pasifa ini ada hutang lancar atau hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Nah, hutang lancar ini ada hutang usaha, ada hutang pajak, dan juga ada penghasilan diterima di muka. Nah, nama hutang usaha. Jadi hutang usaha itu adalah hutang-hutang ya selama kita melakukan usaha. Kemudian hutang pajak adalah pajak yang belum disetor. Di dalam hutang jangka panjang itu ada hutang bank dan juga ada hutang obligasi. Jadi hutang bank mungkin teman-teman semua sudah tahu apa yang dimaksud dengan hutang bank. Ya, hutang bank itu perusahaan meminjam sejumlah uang kepada bank dengan jangka waktu tertentu. Nah, kemudian ada hutang obligasi. Hutang obligasi, yang dimaksud dengan obligasi itu adalah surat pernyataan hutang perusahaan. Jadi perusahaan itu dia memiliki hutang, lalu perusahaan itu tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut. Kemudian hutang tersebut menerbitkanlah obligasi. Jadi obligasi ini adalah surat pernyataan hutang perusahaan. Jadi surat pernyataan hutang perusahaan ini bisa dijual. Nah, jadi dari penjualan surat pernyataan hutang ini, perusahaan memperoleh sejumlah dana kemudian untuk membayar hutang-hutang perusahaan. Dan juga si pembeli obligasi ini dia ya tentunya dalam membeli surat hutang ini tidak mau cuma-cuma, dia juga mencari keuntungan dari pembelian obligasi ini. Nah,
Jadi dari seluruh yang saya jelaskan tadi, dari dasar-dasar akuntansi, dari teorinya ini, itulah gambaran dasar ilmu akuntansi. Tetapi di sini yang paling utama adalah kita belajar menganalisa transaksi persamaan dasar akuntansi yang langsung kepada contoh soal. Oke, langsung saja saya berikan contoh soalnya. Baik, di sini saya beri contoh, nama perusahaannya di sini adalah usaha kreasi saya buat. Kemudian ini data transaksi periode 1 Januari 2020. Ini adalah periode Januari 2020 ya. Sebut saja pemilik perusahaan itu adalah Tuan A. Ya, kita langsung kepada yang transaksi pertama, itu tanggal 1 Januari 2020. Oke, kita baca. Tuan A menyetor uang ke perusahaan untuk modal awal sebesar 30 juta. Jadi, cara untuk mengerjakannya adalah terlebih dahulu kita telaah ataupun kita analisa dari transaksi ini. Nah, jadi cara menelaahnya apa? Jadi akun-akun yang terkait di dalam transaksi ini adalah apa saja. Nah, jadi Tuan A menyetorkan uang ke perusahaan untuk modal awal sebesar 30 juta. Jadi cara menelaahnya tentu gini. Ketika menyetorkan uang sebagai modal awal, tentu itu adalah menjadi kas awal perusahaan. Dan itu juga tentu menjadi modal awal perusahaan. Jadi kasnya bertambah dan modalnya juga bertambah sejumlah 30 juta. Jadi ini ada hubungannya dengan yang teori yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, teori yang saya jelaskan tadi di dalam aktiva itu ada kas. Nah, di aktiva lancar atau aset lancar ini ada yang namanya kas. Itulah tadi kas. Nah, ini dia kasnya. Kasnya bertambah sejumlah 30 juta. Jadi cara menginput ke dalam kolom persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Kas tadi bertambah sejumlah 30 juta. Oke, kemudian modalnya juga tadi bertambah sejumlah 30 juta. Oke, jadi akun-akun yang terkait di dalam transaksi yang pertama tadi yaitu kas dan modal ya. Nah, ini transaksi tanggal 1 Januari 2020. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua ini pada tanggal 2 Januari 2020. Nah, di dalam transaksi ini dibayarkan sewa ruang usaha sebesar 1 juta. Jadi perusahaan itu dia menyewa bangunan untuk membuat usaha. Nah, jadi kita telah lagi akun-akun yang terkait di transaksi yang kedua ini adalah kalau kita menyewa tentu kas kita keluar. Kalau kita menyewa kas kita keluar, yaitu kas kita berkurang. Nah, kemudian kalau kas berkeluar tentu modal kita juga akan keluar. Nah, jadi modalnya keluar. Modal keluar berarti modal berkurang. Nah, jadi akun yang terkait di transaksi nomor 2 ini, ya tanggal 2 Januari 2020 ini adalah kas dan modal. Kas dengan keterangan kas berkurang dan modalnya berkurang karena dia menyewa ruangan sebesar 1 juta. Oke. Cara masukkan ke persamaan dasar akuntansinya seperti ini pada tanggal 2 Januari 2020. Berarti tadi kas berkurang sejumlah 1 juta. Nah, kalau di akuntansi kalau dia berkurang dikasih tanda dalam kurung sejumlah 1 juta. Kurung. Oke. Dan modalnya juga berkurang sejumlah 1 juta. Oke.
Nah, transaksi yang kedua sudah selesai. Kita masuk lagi ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 3 Januari 2020. Di transaksi yang ketiga ini beda lagi. Perusahaan membeli dua komputer sebesar 10 juta. Nah, ini kita telaah. Kalau kita membeli komputer sama halnya dengan sewa tadi, tentu sama, kas kita juga akan berkurang dan juga modal kita juga akan berkurang sejumlah modal. Nah, kas berkurang sejumlah 10 juta. Kemudian modalnya juga dia berkurang sejumlah 10 juta. Nah, untuk membeli dua komputer. Jadi seperti biasa, cara menginputnya sama. Kita lihat akun-akun yang terkait di dalam transaksi tersebut. Berarti akun yang terkait adalah kas dan modal. Jadi kita lihat kas dan modal. Nah, kasnya tadi untuk membeli sebuah komputer berkurang sejumlah 10 juta. Berarti berkurang, kita kasih kurung 10 juta. Oke, kemudian modalnya juga berkurang sejumlah 10 juta. Oke, lupa kasih kurung dulu 10 juta. Oke, ini pada tanggal 3 Januari 2020. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi nomor 4, yaitu transaksinya dibeli peralatan ruang usaha sebesar 1.500.000. Jadi akun yang terkait di sini adalah kita membeli peralatan. Berarti kalau kita membeli peralatan, tentu peralatan kita bertambah. Peralatan bertambah. Kemudian kalau kita membeli peralatan, tentu kas kita juga akan berkurang. Nah, jadi kas berkurang. Nah, inilah akun yang terkait untuk pembelian peralatan pada tanggal 3 Januari 2020. Oke, langsung saja kita masukkan transaksinya ya ke kolom persamaan dasar akuntansi. Jadi akun yang terkait tadi peralatan bertambah sejumlah 1.500.000 rupiah. Nah, kalau bertambah kita tidak perlu memberi tanda kurung ya, karena ini tidak bersifat pengurangan. Kemudian kas kita yang berkurang karena membeli peralatan sejumlah 1.500.000 rupiah. Oke, kita kasih tanda kurung dulu. Nah, ini pada tanggal 3 Januari 2020. Oke, lanjut. Kita masuk kepada transaksi yang nomor 5, yaitu tanggal 4 Januari 2020. Pada tanggal 4 Januari 2020 ini berbunyi dibeli perlengkapan sablon sebesar 6 juta. Nah, ini sama tadi transaksinya, hanya saja yang membedakannya, kalau tadi kita membeli peralatan, kalau sekarang kita memberi perlengkapan, sama konsepnya. Berarti perlengkapan kita bertambah, dan tentu kas kita akan berkurang. Nah, sejumlah 6 juta rupiah. Oke, langsung saja kita masukkan. Nah, ini kita kasih tanda dulu supaya tidak lupa. Kita masukkan transaksi tanggal 4 Januari 2020. Oke, transaksi tanggal 4 Januari 2020. Transaksi yang terkait, akun yang terkait pembelian perlengkapan. Tip perlengkapan bertambah sejumlah 6 juta. Oke, dan kasnya berkurang sejumlah 6 juta. Maaf, lupa. Nah, kita kasih tanda kurung 6 juta rupiah. Oke, kita lanjut kepada transaksi yang nomor 6.
transaksi yang nomor 6 ini pada tanggal 5 Januari 2020. Nah, di sini transaksinya adalah dibayarkan biaya promosi sebesar 4 juta. Nah, kita melakukan promosi untuk usaha kita. Jadi kita mungkin biaya promosi itu bisa saja untuk pembuatan spanduk atau transportasi segala macam. Tentu dalam hal itu kas kita akan keluar. Nah, kas kita akan berkurang sejumlah Rp400.000 dan juga modal kita berkurang sejumlah Rp400.000 karena digunakan untuk biaya promosi. Oke, langsung saja kita masukkan di tahap selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2020. Pada tanggal 5 Januari 2020, akun yang terkait tadi adalah kas berkurang, ya. Kas berkurang sejumlah Rp400.000. Oke, dan juga modal berkurang sejumlah Rp400.000. Kita kasih tanda kurung Rp400.000. Oke. Oh ya, mohon maaf. Tadi pada transaksi yang tanggal 3 ini bukan 15 juta ya. Tadi 1.500.000 tapi tertulis sama saya ini 15 juta. Transaksi tanggal 3 Januari 2020 ini dia. Nah, ini 1.500.000. Oke, mohon maaf, kita rubah dulu. Ini sejumlah 1.500.000, kelebihan nolnya 1. Oke, kita lanjut pada transaksi yang selanjutnya. Transaksi selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020. Nah, di sini sangat berbeda lagi dengan yang tadi transaksinya. Di sini perusahaan itu mendapatkan pesanan sablon sebesar 2.500.000. Jadi total pesanannya adalah 2.500.000. Tetapi si konsumen memberikan DP sejumlah 1 juta sebagai uang muka. Nah, total pesannya 2.500.000. Tapi yang dibayar 1 juta. Jadi dari 2.500.000 ini kan belum terlaksana. Ini hanyalah total pesanan. Jadi yang terlaksana, transaksi yang terlaksana adalah yang diberikan 1 juta. Jadi yang diakui, yang diterima pendapatannya adalah sebesar 1 juta. Nah, itulah cara untuk menganalisanya. Jadi akun-akun terkaitnya adalah pendapatan itu pendapatan bertambah. Nah, dan juga kalau pendapatan bertambah tentu ini menjadi kasnya juga adalah bertambah. Kas bertambah sejumlah 1 juta rupiah. Oke, kita masukkan saja, kita kasih tanda. Jadi akun yang terkait adalah pendapatan dan kas. Oke, kita masukkan pada tanggal 7 Januari 2021. 7 Januari 2021. Untuk akun pendapatan tadi, di sini kan tidak ada akun pendapatan yang ada di kolom ini. Jadi akun pendapatan itu sama dengan modal. Jadi pendapatan kita letakkan di modal. Pendapatannya bertambah sejumlah 1 juta rupiah. Nah, begitu juga dengan kasnya bertambah 1 juta rupiah. Oke, tanggal 7 Januari 2020 sudah. Kita masuk ke tanggal 8 Januari 2020. Diterima penghasilan jasa desain grafis sebesar 400.000. Nah, ini hampir sama dengan transaksi tanggal 7 tadi. Cuman bedanya yang tanggal 7 tadi dia memberikan DP sebesar 1 juta. Jadi 1 juta ini sudah diakui di dalam kas, sudah kita terima. Sementara pendapatan 2.500.000 ini adalah totalnya dan belum kita lakukan. Jadi belum kita akui sebagai harta. Nah,
Jadi yang transaksi tanggal 8 ini dia akunnya adalah akun terkait pendapatan bertambah dan juga kasnya bertambah sejumlah Rp400.000. Oke, kita kasih tanda dulu supaya tidak lupa. Kita masukkan pada tanggal 8 Januari 2020. 8 Januari 2020. Kas bertambah sejumlah berapa tadi? Rp400.000. Kas bertambah sejumlah Rp400.000 dan pendapatan kita masukkan ke dalam kolom modal sejumlah Rp400.000. Oke. Kita lanjut ke transaksi tanggal 12 Januari 2020. Pada tanggal 12 Januari 2020, transaksinya diterima penghasilan sablon yang dipesan pada tanggal 7 Januari. Nah, pada tanggal 7 Januari ini pesanannya sudah selesai. Jadi pesanannya itu sudah totalnya 2.500.000. Tadi baru dikasih DP 1.500.000, jadi pembayarannya nanti kekurangannya adalah 1 juta lagi. Jadi pada tanggal 12 Januari ini total pendapatannya penerimanya hanyalah 1.500.000 untuk menggenapi dari transaksi tanggal 7 Januari 2020 tadi. Oke, langsung saja akun transaksinya sama pendapatan bertambah sebesar 1.500.000 dan juga kas bertambah 1.500.000. Oke, kita kasih tanda dulu. Oke, kita masukkan pada tanggal 12 Januari 2020. 12 Januari 2020. Kas kita bertambah 1.500.000 dan juga pendapatan kita, modal kita akan bertambah sebesar 1.500.000. Oke. Nah, kita masuk lagi pada tanggal 15 Januari 2020. Nah, ini kasusnya sangat beda lagi. Ini perusahaan dia membayarkan listrik. Nah, tagihan listrik dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2020 sebesar 200.000. Berarti transaksinya adalah kas berkurang dan juga modal. Mohon maaf, inti hari 8 Januari 2020. Mohon maaf ya, 8 Januari 2020, 400.000. Ini tadi kasnya Rp400.000. Oke, mohon maaf ya, kita lanjut tadi pada tanggal 15 Januari 2020 dia membayar listrik sebesar 200.000. Jadi akun yang terkait adalah kas berkurang Rp200.000 dan juga modal berkurang sebesar Rp200.000. Nah, kita masukkan akunnya pada tanggal 15 Januari 2020. 15 Januari 2020 membayar listrik sebesar Rp200.000. Berarti kas berkeluar kita kasih kurung Rp200.000. Oke, kita lanjut. Modalnya pun berkurang sebesar Rp200.000. Oke, kita kasih tanda pada tanggal 15 Januari ya. Oke, kita lanjut pada tanggal 16 Januari 2020. Pada tanggal 16 Januari 2020 dibeli peralatan kantor sebesar 1 juta secara kredit. Nah,
Kalau secara kredit berarti perusahaan membeli peralatannya ini secara hutang. Dia berhutang untuk membeli peralatan. Jadi langsung saja. Akun yang terkait adalah peralatan. Peralatan bertambah karena dia membeli. Dan juga hutangnya bertambah. Nah, jadi peralatan bertambah sejumlah 1 juta dan juga hutangnya bertambah 1 juta. Nah, langsung kita masukkan ke kolomnya. Kolom peralatan. Nah, peralatan ini dia bertambah sejumlah 1 juta. 1 juta dan hutangnya bertambah 1 juta. Oke, kita lanjut pada tanggal 25 Januari 2020. Pada tanggal ini dibayar gaji karyawan bulan Januari sebesar 1 juta. Nah, kalau membayar gaji sudah barang tentu kas perusahaan akan keluar dan akan berkurang. Jadi akunnya di sini kasnya berkurang dan juga tentu modalnya juga berkurang sejumlah 1 juta. Langsung kita masukkan tanggal 25 Januari 2020. Kas berkurang, berarti kita kasih kurung 1 juta. Dan juga modalnya berkurang sejumlah 1 juta. Kita kasih kurung juga. Oke, transaksinya sudah kita kerjakan semua. Jadi di sini di kolom terakhir ada kolom keterangan. Nah, keterangan ini kita tulis saja sesuai dengan transaksinya. Nah, contoh, pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan A, ini dia, Tuan A menyetorkan uang ke perusahaan untuk modal awal. Berarti ini keterangannya adalah modal awal. Kemudian yang kedua ini pada tanggal 2 Januari ini keterangannya adalah untuk sewa. Jadi keterangannya adalah sewa gedung. Oke, pada tanggal 3 Januari keterangannya adalah membeli 2 komputer sebesar 10 juta. Berarti membeli komputer keterangannya. Oke. Pada tanggal 3 Januari selanjutnya keterangannya membeli peralatan ruang usaha. Berarti keterangannya adalah peralatan. Inilah contoh untuk mengisi kolom keterangan. Untuk selanjutnya dia sama cara pengisiannya. Dia keterangan dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, tahap selanjutnya kita untuk menjumlahkan kolom sisi aktiva dan sisi pasiva. Jadi antara dua kolom ini jumlahnya harus dia sama. Oke. Kita jumlahkan terlebih dahulu untuk akun kas. Akun kas kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Nah, untuk akun kas totalnya adalah 12.800.000. Untuk akun perlengkapan totalnya 6 juta. Karena tidak ada transaksi lain untuk perlengkapan, hanya satu transaksi. Kemudian untuk peralatan dia jumlahnya kita tambahkan. Nah, untuk akun peralatan jumlahnya 2.500.000. Dia dalam 1 bulan itu, bulan Januari, ada 2 transaksi untuk pembelian peralatan. Kemudian hutang totalnya 1 juta karena perusahaan melakukan hutang hanya 1 kali dalam pembelian peralatan. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan akun modal. Oke, kita jumlahkan akun modal.
akun modal berjumlah 20.300.000. Nah, jadi total seluruh aktiva ini harus sama dengan total pasiva. Harus sama dengan total pasiva. Mari kita jumlahkan. Jadi ini total seluruhnya. Oke, nanti kita zoom dulu. Ini kita jumlahkan sama dengan ini kita tambah dengan kas, kita tambah dengan perlengkapan, kita tambah dengan peralatan. Jumlahnya 21.300.000. Oke, jumlahnya 21.300.000. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan untuk kolom sisi pasiva. Oke, kolom sisi pasiva kita jumlahkan. Utang ditambah dengan modal. Nah, jumlahnya adalah 21.300.000. Nah, jumlah ini sama ya. Totalnya 21.300.000 rupiah. Jadi dalam akuntansi itu sisi aktiva dan pasiva itu adalah harus seimbang jumlahnya. Itulah dikatakan dari rumus tadi, dari konsepnya. Ini dia konsepnya. Konsepnya aktiva atau harta sama dengan hutang ditambah modal. Jadi sama dia dengan hutang dan modal pasiva itu. Oke, semua transaksi sudah kita kerjakan. Terima kasih atas waktunya telah bergabung di video saya. Dan selanjutnya saya undur diri, dan sebelum undur diri saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video saya. Dan saya Maulana Syahada undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.